Baik, terkait materi dasar-dasar pemrograman untuk pertemuan ke-7 ini, kita akan melanjutkan membahas tentang struktur pemilihan yang sudah kita pelajari waktu pertemuan 6 yang lalu ya. Di pertemuan 7 ini, seperti yang saya sampaikan di Google Classroom kemarin, itu banyak sekali contoh-contoh yang saya minta kalian untuk coba dulu ya. Sudah dicoba atau belum? Salsa sudah, yang lain gimana? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang ngaku nggak ya kira-kira ya? Ya, baik kalau misalkan sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita ya, membantu kelancaran sesi ini lah ya. Jadi kan kita diskusinya tinggal untuk permasalahan-permasalahannya aja. Oke, baik. Untuk pertemuan ke-7 ini, struktur pemilihan bagian kedua, kita mempelajari tentang konsep case ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang struktur pemilihan dengan if then ya. Jadi konsep struktur pemilihan dengan if then itu dia dikhususkan untuk pemilihan yang hanya ada maksimal 2 kondisi ya. Jadi kalau kalian punya beberapa lebih dari 2 kondisi itu biasanya kita harus membuat if di dalam if ya. Ya, atau if yang bertingkat. Ya, seperti itu. Nah, konsep case ini ya dia merupakan konsep yang bisa kita terapkan untuk menyederhanakan penulisan if then else yang bertingkat-tingkat ya yang kalau kita lakukan minggu lalu tuh dia kalau lebih dari beberapa pilihan kan if-nya harus bertingkat-tingkat. Nah, ini adalah bentuk umum penggunaan case ya. Jadi keywordnya adalah case-nya. Kemudian ada nama variabel yang kita cek ya kondisinya sebagai dasar untuk menentukan kondisi statement mana yang dijalankan. Kemudian ini ada off-nya di sini. Nah, kemudian ya, jadi untuk memisahkan antara kondisi dari case dengan statement-nya itu kita menggunakan titik 2 ya. Kemudian case ini juga harus ditutup ya. Kalau if kemarin kan kita nggak pakai and ya, kita cuma cukup tutup dengan titik koma. Tapi kalau untuk case ini kita harus tutup dengan and titik koma. Nah, kemudian ini juga ada case else ya. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi yang di atas itu tidak terpenuhi semua, kita bisa mengidentifikasikan statement yang dijalankan ketika tidak ada kondisi yang dipenuhi. Nah, jadi ini untuk yang kondisinya ada banyak ya, lebih dari 2 ya. Kemudian ini contoh ketika menggunakan if ya. Jadi kan dia harus ngeceknya dua-dua. Dia kondisi 1 terpenuhi nggak? Kalau iya, lakukan aksi 1. Kalau tidak, cek dulu kondisi 2 terpenuhi nggak? Nah, dan seterusnya sampai kondisi ke N. Nah, ini semakin bertingkat ya dan semakin ruwet ya kelihatannya ya. Nah, di sini ada contoh 1. Jadi bagaimana kita membuat algoritma dan program untuk membaca ya sebuah angka bulat yang nilainya antara 1 sampai 4, kemudian nanti output-nya adalah kata-katanya ya, angka tersebut dalam kata-kata. Jadi misalkan dimasukkan 1, nanti output-nya adalah SATU ya. Kalau 2 DUA dan seterusnya. Jika angkanya yang dimasukkan selain 1 sampai 4, maka akan tampil angka yang dimasukkan salah. Nah, ini adalah algoritmanya ya dengan menggunakan if ya. Jadi kita baca masukan user, kita simpan dalam
bentar ya. Ya, kita baca masukan user, kita simpan dalam variabel angka, terus kita cek kalau angkanya 1, write 1, ya, angkanya 2, write 2, kita cek satu persatu 4 kali, sampai terakhir kalau dia bukan 1, 2, 3, dan 4, maka angka yang dimasukkan salah. Nah, itu kalau menggunakan if. Kelihatan ya, bertingkat-tingkat. Nah, tapi kalau kita menggunakan case, dia akan menjadi lebih sederhana. Dia cukup kita buat case aja, variabel yang mau kita cek nilainya. Kemudian case A of, nah kemudian ini nilai dari variabel A-nya kalau 1.2 apa yang dilakukan. Kalau 2.2 apa yang dilakukan. Nah, ini otherwise ini bahasa algoritma ya. Kalau misalkan bahasa Pascal-nya kan kita menggunakan else. Nah, ini kalau kita buat dengan case di Pascal-nya, jadi nggak perlu pakai A sama dengan lagi ya. Jadi cukup nilai aja. A-nya itu nilai berapa? Kalau 1, 2, 3, 4, dan ini untuk else-nya. Ya, sama seperti ketika menggunakan if ya, sebelum else itu tidak boleh ada titik koma. Ya, dan case else ini juga harus ditutup ya, case ya, semua case harus ditutup dengan n titik koma. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi yang perlu dilihat ya, ketika membuat case ini di Pascal-nya itu nggak perlu pakai A sama dengan itu ya, tidak perlu. Ya, kemudian, nah, sayang, ini gimana? Kelihatannya gimana? Jadi lebih sederhana ya dibandingkan menggunakan if yang bersarang ya, bertingkat-tingkat. Nah, jadi cuman sayangnya, oke sebentar, saya banyak sekali gangguan ya. Mohon maaf, banyak yang diurus. Nah, sayangnya tidak semua kasus struktur pemilihan yang ada yang bertingkat-tingkat itu bisa kita konversi ke case. Ada yang tahu nggak syaratnya apa supaya bisa kita konversi ke case? Izin, Bu. Ya, silahkan. Izin, Bu. Jadi setahu saya yang pertama kali itu lihat operatornya, Bu. Itu harus sama dengan, Bu. Terus tipenya juga, Bu. Apa ya, char kayak gitu. Di akhir-akhirnya ada dijelasin gitu, Bu. Oke, ya. Jadi benar ya, yang pertama kali dilihat itu adalah operator dari kondisi yang dicek. Jadi kalau mau menggunakan case, operatornya tuh harus sama dengan. Kalau ini kan sebenarnya angka sama dengan 1, ya, angka sama dengan 2, ya, dan seterusnya.
ya. Jadi kita bisa langsung buat ke case-nya ya udah ini artinya adalah A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, dia kan apa nih? Ini adalah algoritma untuk menentukan wujud air, ya. Cair, padat atau uap gitu ya. Nah, ini kan dia operator yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, ya, lebih besar, kurang dari, ya. Nah, berarti bukan sama dengan. Nah, ini ya bisa kita buat case itu eh, untuk algoritmanya bisa, tapi tidak bisa kita buat programnya. Jadi untuk programnya tetap eh, tetap apa namanya ditranslasikan dengan menggunakan if. Ya, jadi walaupun dia bersarang beberapa if-nya, tapi karena operator yang digunakan itu bukan sama dengan, ya, maka kita tidak bisa menggunakan case untuk di Pascal-nya ya. Jadi tetap ditranslasikan dengan menggunakan if. Jadi syarat pertama menggunakan case adalah ketika kita mengecek kondisi ya, itu kondisinya itu operator yang digunakan itu harus sama dengan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kita pakai variabel nilai ya. Jadi kita pengen tahu kalau nilainya A tuh kriterianya apa ya. Kalau di sini untuk char atau string jangan lupa dipakai apa namanya petik 1 ya. Gunakan petik 1-nya. Oke, nah kemudian contoh 3 ini, nah ini ada penggunaan goto. Ya, jadi penggunaan goto untuk apa? Ada yang tahu? Yang udah nyoba siapa? Gimana? Penggunaan goto ini untuk apa sih? Untuk melompat-melompat gitu, Bu. Apanya yang melompat-lompat? Apa memangkas apa istilahnya? Memotong perjalanan algoritmanya itu kayaknya. Bahasanya. Enggak, mungkin sederhananya gini ya. Kalau misalkan kita tuh nggak pakai goto, ya, urutan pilihan ini akan tampil di paling atas, paling pojok. Nah, tapi kalau kita pakai goto, dia akan pergi ke tempat ini nih. Ya, jadi misalkan kalau 10,2 ini berarti 10 digit atau 10 spasi ke kanan, ya. Jadi 10 spasi ke kanan, 2 ke bawah. Nah, berarti dia akan mulainya dari sini. Ya, ini saya contohin deh, coba. Ya, kita buka online GDB-nya ya. Sebentar. Mana nih online GDB? Ini share.
Nah, ini kalau pakai online GDB gampang ya, tinggal copy paste. Dari Pascal agak lebih susah sih. Tapi bisa, cuman kalian cari tahu sendiri lah ya cara copy paste-nya. Oke, jadi ini kita pilih dulu bahasanya. Nah, jadi kalau tadi misalkan di sini saya nonaktifkan GoTo-nya, ya. Ini kalau saya run, nah, dia akan tulisannya di sini nih mulainya. Pilihan ini akan di benar-benar paling pojok kiri atas, ya. Nah, tapi kalau dengan GoTo, ya, ini stop dulu. Nah, lihat bedanya. Dia akan akan ke tadi ya, baris kedua ya, ke dalamnya 10 spasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian ini sebenarnya sama seperti waktu kita belajar if ya. Jadi dia sebenarnya hanya mengakui satu baris statement saja. Ya, hanya satu baris statement saja. Jadi kalau misalkan ada berapa baris statement yang harus dilakukan kalau kondisi pilihan sama dengan 1, berarti kita harus membuat blok ya. Kita harus update dalam begin dan end titik koma. Tapi tetap ketika sebelum else tidak boleh ada titik koma. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini transaksi dari algoritma ke Pascal ya. Ini untuk if yang tanpa else ya. Nah, ini kalau if ini berarti kalau di Pascalnya nggak ada n-nya ya. Jadi cukup ditutup dengan titik koma saja. Nah, ini kalau misalkan dia lebih dari satu instruksi, berarti harus di-update dalam begin dan end. Harus dibuat blok. Nah, kalau if then else juga begitu, sebelum else tidak boleh ada titik komanya. Kemudian case. Nah, case ini tadi disampaikan ya. Jadi case itu dia tuh ekspresinya harus sama dengan. Jadi kalau ekspresinya tidak sama dengan, maka dia konversinya adalah ke if. Ya, bukan ke case. Jadi algoritmanya boleh dalam bentuk case, tapi di dalam bahasa pemrogramannya di Pascal, bentuk Pascalnya itu nggak bisa. Nah, selain operatornya ya, tipe dari variabel yang kita cek kondisinya itu juga cuman boleh integer, char, atau boolean. Jadi selain itu nggak bisa. Ya. Itu syarat penggunaan case, jadi ada 2. Yang pertama operatornya harus sama dengan. Yang kedua, tipe data dari variabel yang kita menjadi dasar kondisi case-nya itu ya harus bertipe integer, char, dan juga boolean. Ya, tadi kan kita udah cek nih. Ya, di contoh yang sebelumnya ya, ini kan apa nih tipenya? Case-nya pilihannya byte ya. Nah, ini byte masih bisa nih, tapi biasa kan kita pakai byte itu integer ya, sama ya. Kemudian char ya. Char, kemudian ya integer lah ya. Integer itu juga bisa. Real, nah ini real juga dia nggak bisa nih. Kalau dalam real dia nggak bisa. Jadi harus integer, char, dan juga boolean. Oke, ini contoh transaksi yang pertama. Jadi bagaimana menentukan sebuah bilangan bulat itu bilangan genap atau tidak. Ini masih yang sederhana ya.
Jadi kita menggunakan fungsi mod, di mana bilangan mod 2 kalau sama dengan 0, atau suatu bilangan dibagi 2 sisanya 0 itu maka dia berupa bilangan genap. Ya, karena cuma satu kondisi, ya ini nggak efisien kalian menggunakan case, jadi kita pakainya ya if. Di sini kita pakainya if. Kemudian yang kedua ini adalah menentukan bilangan terbesar. Nah, ini sebenarnya kita udah buat yang lebih kompleks ya waktu itu ya. 3 bilangan, udah gitu kita cek. Nah, kalau ini cuma sederhana aja nih. If A lebih besar dari B, maka A yang terbesar. Kalau tidak, B yang terbesar. Padahal kan bisa jadi A sama dengan B ya. Kalian bisa cek lagi. Nah, ini konversinya karena 2 kondisi aja, ya udah bisa menggunakan if then else biasa. Nah, ini yang baru mungkin untuk kalian. Jadi kita membuat tipe data. Kemarin kita udah coba ya buat tipe data untuk apa kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Untuk bulan, Bu. Jadi kita membuat tipe data sendiri ya. Kita membuat tipe data sendiri yang tidak tersedia di Pascal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita juga bisa membuat tipe data jam. Ya, kalau sebelumnya kan waktu kita membuat program untuk menghitung waktu tempuh, kita menggunakan string biasa ya. Masih ingat kan? Kita pakai string biasa, kemudian kita ambil 2 digit pertama untuk jam, terus 2 digit terakhir untuk menit. Nah, sebenarnya kita bisa membuat tipe data jam ya dengan menggunakan tipenya adalah record ya. Jadi tipenya namanya jam, tipenya ya record. Nah, ini tinggal kita identifikasi aja. Misalkan record ini dia punya 3 field ya. Misalkan HH, MM, dan SS. Nah, nanti kita bisa buat variabel J ya, tipenya adalah jam. Ya. Bisa dipahami nggak kalian? Nah, ini kalau misalkan di Pascal-nya, ini cara mendeklarasikannya seperti ini ya. Tipe jam sama dengan record ya, kemudian apa saja refilled-nya, kemudian ditutup dengan n titik koma. Ya, itu yang penting untuk tipe. Ya. Nah, ketika kita menggunakan tadi ya record ya. Jadi yang beda tuh di sini. Jadi ketika kita mau minta user, masukkan jam ya. Berarti kita simpan ya dalam variabel J ya. J titik HH karena kan untuk jamnya. Ya, jadi variabel J untuk field-nya yang HH. Kemudian kalau untuk menit ya J titik mm, detik J titik ss-nya. Nah, ini untuk program tambah 1 detik ya, untuk program tambah 1 detik ini kan kasusnya macam-macam ya. Jadi misalkan dia detiknya masih kurang dari 59, ya udah tinggal kita tambahin 1 aja. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia ketika 59 kan kalau ditambah 1 dia 60. Berarti apa yang harus kita lakukan? Detiknya kita jadikan 0, menitnya kita tambah 1. Itu kan ya? Ya enggak? Nah, tapi itu juga harus kita cek menitnya udah 59 belum? Ya, kalau menitnya belum 59 bisa langsung kita tambah, kalau sudah kita cek jamnya. Ya, kalau jamnya masih kurang, kalau jam kan 24 ya. Nah, kalau jamnya masih kurang dari 24 kita tambah, tapi kalau misalkan lebih dari 24 kita jadikan 0 seperti itu. Nah, ini ada contoh lain ya, penggunaan tipe record ya. Jadi misalkan itu bisa kita gunakan untuk menyimpan data mahasiswa
Mahasiswa itu kan ada NIM-nya, ada namanya, ada jenis kelaminnya ya, seperti itu. Itu kita bisa menggunakan record di situ ya. Jadi nanti ketika kita mau menyimpan, berarti dia harus kita sebutkan nama variabelnya, titik nama field-nya itu apa. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau saya yang ngomong terus, karena dari pagi ya saya nonstop ya. Tadi ada yang, ya saya ngajar, terus habis ngajar kan selesainya sekitar jam 9 lewat. Ada yang hair komprehensif, terus langsung ngajar kalian. Ngos-ngosan juga nih. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa ya membuat tipe data record. Bu, boleh nanya, Bu? Silakan. Tapi agak lain sih, Bu, pertanyaannya. Jadi gini, Bu, kemarin-kemarin tuh kayak pernah mikir mau buat program sandi Morse gitu, Bu. Jadi, tapi syaratnya itu A sama dengan Z, terus B sama dengan Y, C sama dengan X, dan seterusnya gitu. Itu kalau kita pakai if kan kepanjangan, Bu ya. Nah, pas saya coba kan pakai if, kepanjangan terus error, Bu. Nah, kira-kira pakainya apa, Bu? Yang lebih singkat. Ya kalau dia itu sama dengan, kemudian variabelnya tipenya yang mau kamu convert itu semuanya karakter, saya rasa bisa menggunakan case. Jadi ntar Bu ya, buat case state off terus A titik 2 kamu ganti nanti A-nya diganti apa gitu kan, seperti itu kan, atau pakai variabel baru aja. Berarti sampai Z gitu dibuat, Bu? Iya, sampai sesuai kebutuhan kamu. Oh, sebenarnya kalau if, menurut saya if itu juga bisa kok ya, cuma ribet aja kan sampai Z, berarti kan ke samping-samping gitu kan. Itu kemarin errornya kenapa? Errornya kenapa ya kemarin ya? Ya itu mungkin ya, bukan yang nggak bisa menggunakan if, mungkin ada yang kelewat, kamu ada yang kurang titik koma, ada yang kurang apa, mungkin ya. Karena kan udah terlalu ruwet, jadi kita memeriksa salahnya di mana juga susah. Coba alternatifnya menggunakan case. Kalau selain case, Bu, biar nggak kepanjangan apa, Bu? Ya struktur pemilihan hanya itu aja. Mau pakai apa lagi? Kirain ada alternatif Nggak lain. ada. Ya, if dan case. Oke, Bu, makasih, Bu. Itu untuk semua bahasa pemrograman umum seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini nih, coba nih ya, lihat contoh 4 ini. Ya, jadi ini dia menerjemahkan angka menjadi bulan. Kan ini kalau di programnya cukup kayak gini aja nih. Angka 1 Januari, 2 Februari, dan seterusnya. Ya, jadi lebih, ini 12 loh. Bayangin ya kalau menggunakan if itu ya sudah sampai bertingkat-tingkat 12 kali ya. Kemudian contoh translasi 5 ini dia menu ya. Jadi bisa menghitung luas, keliling, panjang, diagonal ya dari 4 persegi panjang. Nah, ini paling yang perlu menjadi catatan adalah karena yang di statement yang dijalankan ketika kondisi menunya sama dengan 1 itu lebih dari 1 baris, maka kita harus membuat blok ya. Harus dibuat blok, diapit dalam begin dan end. Sebenarnya ada pertanyaan, Bu, kalau cuma 1 baris kayak gini, boleh nggak saya pakai begin dan end? Boleh aja, dia nggak akan error. Cuma kan buat apa ya? Jadi tambah panjang-panjang ininya aja. Sebenarnya sih kalau mau aman dulu pada kayak gitu, bukan, saya kan waktu bikin belum tahu, Bu, dia bakal 1 baris atau lebih dari 1 baris. Jadi pakai aja begin dan end. Ya terserah sih, programnya tidak akan error ya. Cuma paling line-nya jadi semakin banyak. Nah, ini. Nah,
indeks ujian ya. Jadi nilai absolut di-convert menjadi nilai mutu. Wah, ini enak banget ya. 80 udah A dia ya. Kalau di STIS per dir baru tuh lumayan loh, 85 kalian udah dapat A ya. Oke, ini gimana? Bisa di-convert dengan case untuk kasus ini? Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa, Bu. Kenapa tidak bisa? Karena lihat Bukan nih, sama dengan. operatornya bukan sama dengan. Jadi walaupun algoritmanya case, tapi kita mentranslasikannya harus dalam if. Ya, karena operator yang dipakai itu bukan sama dengan. Kasus 7. Ya, ini kasus 7 nih. Read IBK, ini ibu kota ya. Jadi ibu kota kita masukin, kita mau cek dia tuh ibu kota dari provinsi apa sih. Nah, ini gimana? Bisa nggak ditranslasikan pakai case? Tidak bisa, Bu. Kenapa? Karena tipe datanya string. Nah, karena tipe datanya string. Jadi tadi yang bisa ditranslasikan ke case harus yang apa? Integer, ya, char, atau boolean. Jadi string tuh nggak bisa. Nah, jadi ini walaupun dia algoritmanya dengan case, tapi kalau di programnya tetap harus menggunakan if. Kemudian ini contoh transaksi 8 ya. Jadi jumlah hari. Ini kalau biasanya kan kalau saya biasanya pakai tangan ya. Januari 31, Februari gitu kan. Kalian pakai gitu nggak? Saya berasa tua banget nih. Nah, kalau ini pakai program gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa mengidentifikasikan ya beberapa nilai angka bulan yang sama ini untuk instruksi yang sama ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini 1, 3, 5, 7 ya. Nah, ini jumlah harinya 31. 4, 6, 9, 11 jumlah harinya 30. Nah, untuk Februari itu kan tergantung ya, dia tahun kabisat atau tidak. Kalau tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4, jadi mod 4-nya sama dengan 0, jumlah harinya adalah 29. Ya, kalau selain itu jumlah harinya adalah 28. Oh ya, ini pertanyaan nih, program ini error nggak kira-kira? Karena dia kan ini lebih dari satu baris ya. Tapi kok nggak pakai begin dan end? Error nggak kira-kira programnya? Gimana? Kan tadi Ibu bilang, tadi kan saya bilang kalau dia lebih dari satu baris harus diapit dalam begin dan end. Kok ini enggak? Error atau tidak? Ini tidak. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun dia ditulis dalam berapa baris, dia itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi if, nih lihat, tanda titik komanya baru ada di sini kan. Jadi dia masih dianggap sebagai satu instruksi. Jadi ini nggak apa-apa. Kalau misalkan sebenarnya tanda dia tuh selesai ya satu instruksi itu adalah kalau kita ketemu titik koma. Ya, jadi kalau di sini ini kan titik komanya belum ada ya. Nah, ini masih kita anggap sebagai satu instruksi. Jadi tidak apa-apa kita tidak menggunakan begin dan end di sini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tinggal programnya ini sebenarnya ya bisa kalian apa namanya coba-coba semua ya. Ya, jadi yang paling
penting kalau kalian dapat permasalahan dengan struktur pemilihan, ya kalian lihat dulu ya kondisinya banyak atau enggak. Kalau misalkan banyak, dilihat dulu nih ya operatornya sama dengan atau enggak. Kalau sama dengan, terus tipenya char, integer, atau boolean, kita bisa menggunakan case. Tapi kalau tidak, maka kita harus menggunakan if, berapapun jumlah kondisinya. Ya, jadi sebenarnya tadi yang nanya dia bikin kondisi sampai Z, itu harusnya bisa dengan menggunakan if. Kalau misalkan benar ya, gak ada yang kelewat, itu harusnya bisa. Karena tidak ada batasan jumlah kondisinya tuh harus berapa, cuman dengan menggunakan if itu akan semakin ribet. Nanti boleh dicoba menggunakan case ya. Kalau cuman karakter-karakter aja sih mudah-mudahan bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, yang tadi Iya. tuh lupa tadi nanya. Kan ini mau programnya itu mau outputnya kata, kan misalnya mau input kata DDP misalnya. Terus ntar jadinya outputnya WWK gitu. Kan soalnya udah di itu, udah syaratnya kan A Iya. sama dengan Z, terus D sama dengan W, terus Kamu P udah buat programnya? kemarin udah buat sih Bu, tapi lupa nyimpen di mana. Kenapa? Jadi Terus yang mau ditanyakan apa? Jadi nanti kan kalau pakai case nggak apa satu-satu ya Bu ya kalau Ya emang dia- harus satu-satu kan, itu kamu konversinya juga satu-satu kan? Nah Bu kan mau itu mau output dia itu kata Bu. Jadi ntar kalau masukin kata DDP jadi langsung deh gitu Bu, jadi WWK gitu. Gitu nggak Bu? Bisa kayak gitu. Itu kamu pakai pemisahan string ya, harusnya pakai pemisahan string. Iya Bu. Agak repot sih, karena kan kita harus misahin, kita harus tahu dulu berapa lengthnya kan, terus kita ambil yang berapa gitu. Itu nanti harus pakai, kalau mau efisien pakai struktur pengulangan ya. Jadi belum kita Jadi pakai for. pelajari. Ya, jadi kita ini saya ceritain aja ya, mudah-mudahan nangkep. Jadi kita baca berapa jumlah length dari katanya. Kemudian kita melakukan perulangan dari 1 sampai jumlah kata, kita lakukan konversi satu persatu. Misalkan digit pertama kita konversi. Terus nanti udah selesai, kita ulang lagi ke digit kedua, kita konversi. Jadi harus pakai struktur pengulangan. Nah, nanti kalau udah selesai, nah itu kita tambah, kita sandingkan string-stringnya. Ini sebenarnya menarik ya. Boleh lah nanti kalau misalkan ini udah saya ceritain algoritmanya, kira-kira jadi nggak nih ya programnya Mani Arsal ya? Sebenarnya struktur pengulangan tuh pakai for tuh kan nggak susah, walaupun belum diajarin, kalian bisa cari source-nya di internet banyak. Ya, silakan dilanjutkan Arsal ya. Itu mungkin petunjuk dari saya seperti itu. Cuman kalau sampai di sini kan kita belum belajar struktur pengulangan ya. Jadi ya paling ya sederhana aja, kata per kata, huruf per huruf. Ya. Ini kayaknya mau bikin pesan rahasia gitu ya, atau apa ya? Enggak Bu, cuma penasaran aja. Bisa kok, saya kebayang itu. Ya, nanti saya tunggu ya, kira-kira Arsal jadi nggak programnya. Masih bingung Bu Nanti sebenarnya. kalau misalkan kamu coba buat, nanti kalau misalkan error atau apa, kamu share ke saya, nggak apa-apa. Ya, Oke, siap. saya lihat gimana. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau nanya Bu, izin bertanya Bu. Ya. Bu, tadi saya kan Bu, coba yang program Ibu yang nilai, kalau nilai A dapatnya sangat baik, nilai B dapatnya baik gitu. Terus saya run, itu bisa di run Bu, tapi sekali saya isi nilai A, itu nggak sangat baik hasilnya Bu. Nggak ada hasilnya. Coba dilihat, coba kamu share. Kira-kira salahnya di mana ya? Izin motong boleh Bu? Iya. Tadi saya coba gitu juga, waktu ngisi A-nya tuh huruf kecil Bu, gak keluar Bu.
iya betul. Iya. Nah, itu baru mau saya lihat. Baru mau saya lihat kan. Coba. Nah, itu kan yang kamu kondisikan di situ adalah A besar. Ya, A besar itu berbeda dengan A kecil. Ini kalau dimasukin A besar bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, kalau A kecil nggak bisa. Tadi Iya. sama kayak Azizul ya. Iya, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Oke, mungkin saya aja yang share ya. Saya soalnya harus nyoba-nyoba juga. Oke, mana tadi itu nomor berapa sih contoh yang... Oh, ini. Oke. Oke. Mana? Oh, belum di-share. Ini sih. Oke, ini saya lihat ininya ya. Ini ya, programnya ini ya. Tadi coba saya run dulu. Kalau saya masukkan A besar. Sorry. Sangat baik ya. Tapi kalau misalkan saya masukkan A kecil, dia nggak muncul apa-apa ya. Karena memang A besar sama A kecil itu berbeda. Nah, terus gimana, Bu? Nah, kita bisa melakukan proses konversi ke huruf besar. Jadi misalkan di sini ya, nilai kan ini terserah user mau masukin huruf besar atau huruf kecil ya. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan, misalkan kita bikin di sini nilai 2 ya. Nilai 2.2 sama dengan ya upcase ya. Fungsinya adalah upcase untuk membuat dia menjadi lebih besar. Upcase dari nilai. Atau sebenarnya kayaknya pakai nilai juga bisa deh. Upcase dari nilai. Jadi nilai yang baru itu adalah upcase dari nilai yang lama. Oke, daripada nambah-nambah variabel ya. Ini saya run. Saya masukin A kecil. Bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa kan? Oh. Jadi kalau membuat case ini memang akan harus sama persis dengan yang ada di sini. Ya. Jadi salah satu alternatifnya kalau kita masih mengizinkan dia memasukkan huruf besar, huruf kecil ya kita harus konversi menjadi huruf besar semua. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ada satu sedikit lagi ya kayaknya ya. Tentang, nah ini ada exit ya. Jadi exit itu dia adalah fungsi untuk keluar dari program. Ya, jadi ini contoh. Oke, ini saya buat aja deh. Share online GDB-nya. Nah, contoh ini ya, contoh yang terakhir ini adalah contoh yang bisa kita gunakan kalau kita mau program kita itu bisa berulang-ulang. Selama ini kan kita kalau mau nge-run sekali aja terus harus kita run ulang gitu ya. Ya enggak?
Nah, jadi kalau ini cara yang paling sederhana, kalau kita mau program kita berulang adalah kita harus buat label. Kita buat label, misalkan labelnya adalah start, ya. Label ini cuma kayak tanda aja lah, kita namain. Oh, baris ketujuh ini kita namain dia adalah start. Nah, jadi kalau programnya itu udah selesai, kita masukin go to start, ya. Jadi dia akan balik ke start ini. Ya, jadi ini kalau saya run, lihat nih. Ketika saya run, saya masukkan enter the number of the month, misalkan bulan 1. Dia akan tampil there are 31 days in this month. Kemudian dia akan ngulang lagi ke atas. Jadi kita bisa masukkan misalkan 3. Masuk lagi ke atas. Ya. Nah, ini adalah cara yang bisa kita gunakan ketika kita mau membuat program kita bisa berulang. Tapi tetap harus kalian kasih kondisi keluarnya. Nah, ini kapan nih? Nah, jadi kondisi keluarnya ternyata kalau kita memasukkan nilai selain 1 sampai 12. Ya, jadi ketika kita masukkan 13, nah, maka baru keluar dari programnya. Seperti itu. Ya. Jadi semakin kompleks, sebenarnya bukan semakin kompleks saya program yang sudah kita bisa buat dengan struktur-struktur program yang sudah kita pelajari, ya. Nanti setelah UTS kita belajar struktur pengulangan, ya. Jadi kita bisa banyak sekali yang lebih banyak bisa kita explore, kemudian juga kita belajar array, terus juga belajar prosedur dan fungsi, ya. Ya mudah-mudahan sih semakin seru, ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi kira-kira itu ya materi ujiannya. Sistem ujiannya kemungkinan sih terstruktur, ya. Dengan sistem ujian yang baru. Kemudian saya nggak tahu sih, ini belum pasti ya karena memang belum rapat juga, ya. Tapi nanti akan saya kabarin mungkin via Google Classroom jadinya gimana untuk ininya ujiannya. Nah, saya cuma pengen kayak menyampaikan kesepakatan ya untuk kita bersama. Nah, jadi kalau misalkan nanti ya ketahuan ada yang melakukan kecurangan, ya ini kita sepakati bahwa yang mendapatkan sanksi itu dua-duanya ya. Yang memberikan contekan dan juga yang mencontek. Karena kan dia nggak mungkin mencontek kalau nggak ada yang memberikan contekan. Ya, jadi dua-duanya sama-sama salah. Dan sesuai dengan aturan perdir yang baru, ya. Jadi saya sih selalu ngikutin aturan aja ya. Jadi kalau ada satu komponen penilaian kalian yang 0, itu kan berarti kalian harus dapat nilai E dan tidak dapat kesempatan remedial ya. Seperti itu. Ya, udah dibacakan perdirnya ada di Sipadu. Ya. Jadi saya cuma mengingatkan tidak hanya untuk mata kuliah saya aja, semua mata kuliah yang kalian nanti mau ujian gitu ya, yaitu coba kalian upayakan maksimal ya, jangan sampai ya melakukan kecurangan-kecurangan yang nantinya bisa mengganjal kelancaran kalian dalam perkuliahan. Ya, jadi sistem ujian yang baru itu dibuat karena kita menemukan banyak sekali kecurangan. Makanya jadinya sekarang diawasi dengan Zoom ya. Sebenarnya kan kalau bagi kalian merepotkan ya, harus Zoom gitu kan. Tapi ya namanya ujian atau evaluasi hasil belajar tuh kan kita juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Kita harus ada tahapan pengawasan di situ ya. Jadi makanya dibuat sistem ujian baru yang diharapkan sih bisa tadi ya menjamin keakuratan, originalitas dari hasil ujian kalian ya. Lagian kan kita juga udah membuktikan ya. Jadi kalau kita buktikan
itu hasil pemikiran saya, terus pemikiran teman kalian, itu kan beda-beda ya. Nggak ada yang sama percis banget. Aduh, ini saya lupa kunci pintu, jadi udah ada yang masuk nih. Ada yang mengganggu masuk ya. Keluarin dulu. Udah ngajar sebentar ya. Tuh masih belum selesai. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau yang kayak algoritma atau program gitu ya, itu kalau sama percis banget ya, itu kan berarti benar-benar apakah benar-benar sehati banget gitu ya, sampai nama variabelnya sama, urutan-urutannya sama ya, kan itu kan mencurigakan ya. Jadi kita sepakati ya di sini ya, kita junjung tinggi kejujuran ya. Mudah-mudahan sih nggak ditemukan ya kasus kecurangannya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya upload tugas dulu deh. Ini masih ada tugas mingguannya ya. Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Gimana? Kalau misalnya yang pakai case ini, Bu, flowchart-nya tetap sama. Maksudnya ya dengan if ya, dengan apa namanya? Betul. Masih pakai yang apa namanya? Belah ketupat ya. Ya. Bu, jadi yang tadi itu Bu, yang sistem perulangan tuh, yang apa, yang sandi Morse tadi Bu, sini saya Bu. Tadi Bu bilang dari 1 sampai apa tadi tuh? Jadi ya, oke. Sebentar. Convert number Bu. Kayaknya nggak sabar sekali nih ya. bentar. Oke, nggak apa-apa, nanti ini sebenarnya masih ada waktu sih. Iya. Astagfirullah. Sebentar ya, saya balikin ini dulu nih. Lupa dikunci. Ya, mohon maaf. Oke, ini kita upload tugas dulu ya. Sebentar ya. Nanti kalau ada waktu kita iniin pertemuan. Pasti ya nanti nggak bisa tidur lagi ya kalau permasalahannya belum terpecahkan. Gitu ya. Intel kayaknya Bu. Intel Arsal nih Bu. Nggak, saya sih curiga dia kayak pengen bikin pesan rahasia buat siapa gitu ya. Enggak Bu. Enggak ada Bu yang mau dikirimin. Waduh. Saya kirim aja dah kalau gitu. Sebentar, nih saya ini dulu ya. Oke, nggak apa-apa, ini kan masih ada waktu juga. Tapi saya selesaikan dulu, udah saya upload tugasnya ya. Silakan kalau mau silakan kalian kerjakan tugas responsinya dan nantinya juga tugas mingguannya diupload tepat waktu ya. Oke, sekarang kita lihat permasalahannya. Oke, kita coba buat lah ya. Kasian nih, kayaknya dia penasaran banget nanti kalau nggak bisa tidur. Saya Jadi apa yang mau kamu buat? Mau buat program apa tadi? Sandi Morse. Ya Bu, sandi Morse. Oke, program sandi Morse ya. Ini saya baru coba-coba, nanti kalau salah mohon maaf ya. Tapi sih saya kebayang. Oke, kita coba buat. Ya ini karena di online GDB saya biasanya nggak pakai readline, dia udah bisa ya, tapi kita pakai readline aja. Oke, berarti kan kita minta apa? Kita minta user masukkan write apa? Kata Bu, kata. Misalnya Silahkan masukkan kata. Kata, gitu ya. Oke, kemudian kita simpan, kita baca masukan user, kita simpan dalam variabel misalkan kata awal ya.
Berarti apa yang saya harus buat? Saya harus tambahkan variabel kata awal di sini. Tipenya adalah string, misalkan kita batasin yang banyak ya, 10 aja. Ini sebenarnya nanti kan bisa menyesuaikan. Terus, gimana? Tadi kan saya bilang, kamu untuk menghitung panjang dari kata yang kamu masukkan. Jadi kita perlu variabel panjang kata. Ya, tipenya adalah karena panjang kata berarti integer ya. Berarti di sini kita hitung panjang katanya. Titik 2 sama dengan len ya. Leng ya, gini ya. Benar nggak sih? Leng kata awal. Ya nanti kalau misalkan salah kan dia juga ngasih tahu ya. Tenang aja. Nah, sudah kita hitung ya, len kata awal. Berarti kita lakukan proses ini ya. Kita ulang, berarti kita harus ada counter pengulangan ya. Di sini counter pengulangan biasanya pakai i. Jadi kita lakukan counter pengulangan sebanyak apa? Jadi kita masukkan for i titik 2 sama dengan dari 1 sampai panjang katanya. Masalah pakai 2. Udah. Nah, ini kita pakai begin dan end karena pasti banyak ya. Begin dan end titik koma di sini. Nah, baru di sini kamu buat case-nya tadi. Misalkan, gimana ya? Kamu ambil dulu. Ambil tuh apa sih? Copy ya kemarin ya. Copy dari kata awal. Mbak saya lihat dulu ya, saya juga nggak hafal ya. Mohon maaf. Saya juga nggak hafal. Copy kemarin gimana? Itu pertemuan berapa ya kita belajar copy ya? Belajar pertemuan berapa sih? 5, Bu. 5. Oke, kita lihat di sini. 5. Jadi copy itu copy string i. Berarti copy string, koma, dia tuh ke berapa, berarti kan derajat yang, i yang pertama ya, kemudian sebanyak 1 kata. Itu ya. Nah, ini kita simpan dalam variabel apa? Misalkan huruf ya berarti ya. Oke, saya angkat telepon dulu nih sebentar nih, ada telepon masuk. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini kita ngambil huruf ya. Ceritanya kita ngambil huruf di sini. Jadi huruf itu kita ambil, berarti huruf ini tipenya apa? Char ya, karena cuma 1. Nah, ini huruf kita ambil, kemudian kita buat case-nya. Case huruf of. Case huruf of. Misalkan di sini
Ya, kalau case harus buat N-nya langsung ya. Baru kita isi tengahnya. Misalkan saya langsung bikin aja tadi D ya. D itu saya konversikan hurufnya. Ini harus dalam petik ya. D. Hurufnya kita ganti. Misalkan mau diganti dengan apa? Jadi huruf W, Bu. Jadi huruf W. Huruf W. Misalkan gitu. Kemudian misalkan P. Kita ganti dengan huruf misalkan ganti apa? Jadi K, Bu. Jadi K. Apa sih ini? Gak jelas ya sebenarnya ya. Cuma biarkanlah. W jadi K. Oke. Nah ini kita ganti misalkan 2 dulu ya. Ini kan nanti kamu bisa bikin sampai Z. Terus jangan lupa. Nah ini kata barunya. Harus kamu kata baru sama dengan kata baru ditambah dengan huruf. Nah, kemudian baru setelah di akhir, baru kita write kata barunya itu apa. Bisa nggak ya? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini masih banyak yang error, masih belum ada titik komanya. Terus apa nih yang belum nih? 11. Oh do-nya nggak ada ya. Panjang kata. Duh. Jadi kayaknya udah ditulis. Oh, oke. Ini mungkin kita pakainya string aja ya. Dia kok nggak kompatibel ternyata ya. Oh ya, ini huruf. Misalkan kita ya udah pakai aja lah 10 juga nggak apa-apa ya. Oh, ini jangan lupa pakai petik. Jadi kalian jangan sedih ya kalau membuat program terus error, itu kan ada petunjuknya semua. Terus kata barunya juga harus kita deklarasikan. Nah, udah misalkan saya masukin ya, ini saya masukinnya harus huruf besar. Tadi kan udah bisa caranya kalau kalian masukin huruf kecil. Nah, bisa kan? Yeay! Bisa kan? Keren, Bu. Ya. Nggak kepikiran pakai for, Bu. Ya karena kan belum belajar, makanya kamu nih terlalu ini nih. Cuma saya lagi pengen main-main aja sih, jadinya di iniin. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya share programnya ya untuk kalian belajar. Berarti nanti habis UTS gak usah belajar ini lagi ya, pengulangan lagi ya. Udah sekarang. Atau pengulangannya dimasukin bahan ujian nih, karena udah disampaikan. Gimana? Ini berarti gara-gara buat arsal aja, Bu. Buat arsal aja ya. Ya, Bu. Ya, jadi kalau kalian tuh udah ketemu ketemu passionnya kayak arsal gini saya lihat, jadi aduh gimana ya ini mau programnya ya. Silakan ditumbuhkan passionnya ya, seru loh lama-lama ya. Ya, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya, semoga arsal senang ya jadi programnya ya. Oke, ya yang lain juga silakan, misalkan kepikiran program apa terus mentok silakan tanya ya, mudah-mudahan saya bisa, kalau enggak ya mohon maaf ya. Oke, ya mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi, lancar-lancar ujiannya ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Akhirnya terkesan. Ya, oke. Ya, makasih semuanya, saya N ya.